Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita cara mudah resmi menentukan arah kiblat. Pentingnya arah kiblat sepakat ulama di antara tempat sahnya salat seseorang, apalagi bersama, salah satunya adalah menghadap kiblat. Masuk waktu, tutup aurat, suci dari hadas besar, hadas kecil, terus menghadap kiblat. Menghadap kiblat ternyata tidak hanya untuk orang hidup saja, orang meninggal pun juga. Digali kuburan, lalu dalam kuburan itu dibuat lagi lubang kecil namanya lahat, lahatnya sebelah kiblat. Masuk mayat ke dalam lahat itu, dihadapkan pula badannya, muka perutnya ya dimiringkan menghadap kiblat. Di mana kiblat itu diinformasikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah, yakni Ka'bah, itu dia Baitullah, yang pertama kali dibangun untuk manusia. Tempatnya di Makkah, di Bakkata, di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Kita di Padang, bagaimana cara menentukan arah kiblat? Ka'bah itu jauh di sana. Kalau dengan pesawat kan 9 jam lebih ataupun kurang. Lagian bumi ini kan bulat, jadi sudah tertutup dengan bulatnya bumi. Sepertiga itu ya sudah masuk bagian bulat bumi. Kalaupun datar, kalau bumi itu dilihat kiri kanan, tentu dia datar. Tapi keseluruhan dia bulat besar. Bisa dipahami Al-Baqarah ayat 22. Bumi memang dirasakan terhampar, terus langit melingkungi kita. Bagaimana cara menentukan arah kiblat? Ini sebagai gerakan utama dari Muhammadiyah ya. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membenturkan arah kiblat di Yogyakarta, Masjid Agung Yogyakarta atau Masjid Gede di lingkungan Keraton Hamengkubuwono itu salah kiblatnya 24,5 derajat karena menghadap ke barat. Padahal kiblat itu bukan di barat. Kalau diarahkan ke barat, berkiblatlah orang Indonesia ke Afrika, tidak ke Mekah. Sementara kita dituntut untuk berkiblat itu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jelas tempatnya di Makkah. Perlu diingat, 10 derajat saja salah arah kiblat itu bisa melampaui Ethiopia.
tidak terpenuhi lagi apa yang diinginkan dalam Al-Quran. Nah, cara mudah bagaimana pemerintah melalui Kementerian Agama setiap tahun melakukan himbauan. Dan kemarin ya bulan Juni tanggal 27 dan 28 itu Kementerian Agama sampai tingkat kecamatan KUA-nya memang turun lapangan. Misalnya di Kota Tangah itu bergabung dengan mahasiswa saya cek arah kiblat salah satu masjid Kota Tangah. Sebelumnya dimasukkan surat kepada salah satu masjid yang megah tapi ditolak. Itu lain cerita. Artinya sudah ada gerakan yang lebih bagus. Apa himbauan itu? Cek arah kiblat musala masjid setiap tanggal 27 dan 28 Mei atau bulan yang baru. Dan setiap tanggal 15 dan 16 Juli. Sekarang kan bulan Juli, sudah bulan tanggal 3 ya. Hanya beberapa hari lagi ingin saya sampaikan bagaimana tanggal 15 dan 16 Juli itu matahari sekarang makin mendekat dengan Ka'bah. Jadi jangan heran kalau jamaah haji sekarang merasakan panasnya karena matahari makin lama makin mendekat. Pas nanti tanggal 15 dan 16 Juli saat tengah hari di Mekah, matahari benar-benar berkulminasi persis di atas Ka'bah. Nah, momen inilah yang dijadikan oleh kita di Padang, di mana saja berada, untuk Padang atau Indonesia bagian barat pukul 16:27. Berarti kita rata-rata sudah selesai salat asar. Hadapkan badan ke matahari. Dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Ka'bah memang tidak tampak, tapi seakan-akan matahari berkata, lihatlah aku, di bawah aku ada Ka'bah. Kira-kira begitu. Momen itu bagus diabadikan. Ayah berdiri di halaman, dapat sinar matahari, disaksikan oleh ibu. Bayangan ayah digaris oleh anak, dari bayangan kaki sampai kepala, garis. Garis itulah arah kiblat. Atau bukakan pintu jendela, bagi pintu jendelanya menghadap ke barat, sinar matahari masuk ke dalam rumah, garis bayang-bayang konsen pintu tersebut. Konsen pintu kan lurus tuh, garis, permanenkan garis itu, itulah dia arah kiblat. Berlaku sampai akhir zaman. Jadi kiblat tidak berubah-ubah. Hanya saja metode, cara itu sangat banyak. Lebih-lebih sekarang melalui media sosial di Android ini banyak sekali program cara menentukan arah kiblat. Tapi cara pemakainya sedikit ada syarat. Ini kan masjid lantai 2 nih, di alas, mungkin kalau bawa tikar dilipat 4 atau di atas buku tebal, jangan di atas Al-Quran. Adab dengan Al-Quran tidak boleh dijadikan landasan. Mungkin ya apalah, letakkan di atas, jauh dari besi, ambil program itu. Insya Allah hasilnya tidak jauh berbeda atau memang cenderung sama. Memang ditemukan program-program lain berbeda HP-nya, berbeda pula hasilnya, tapi lebih banyak menggembirakan. Nah, saya rasa itu Bapak dan Ibu pastikan di rumah masing-masing sekedar ada sedikit tersentak, sekira begitu ya. Penelitian saya dari 200 musala masjid yang saya cek, yang betul hanya 30-an. 7 hotel di Kota Padang, ya waktu meneliti itu tak satu pun yang betul. Ada yang banyak salahnya, ada yang sedikit. Beberapa lokasi kuburan juga tidak semuanya. Lalu 40 rumah saya cek,
dari 40 itu hanya 3 yang betul. Nah, pastikan momen ini untuk rumah masing-masing dan masjid musala di komplek nagari masing-masing. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.